everybody, welcome to my channel. Sugeng rawuh tang channel kula Wilujeng Sumping di channel SIM Kuring Dr. Prima Sativa. Di video kali ini saya akan membahas penyakit yang paling banyak saya temui, yaitu penyakit MAH. Ya, 40% pasien datang dengan keluhan sakit ulu hati. Hampir setengahnya loh. Apa sih sakit MAH itu? Terus pertolongannya gimana? Dan kapan harus berobat ke dokter? Bisa sembuh total nggak sih? Makanya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, tonton video ini sampai akhir agar kalian gak gagal paham. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu dong dan kasih tombol like buat video ini agar saya bahagia dan bisa terus upload video edukasi buat kalian. Jadi penyakit dispepsia atau orang bilang penyakit MAH adalah nyeri perut bagian ulu hati disertai rasa tidak nyaman, begah, kembung, cepat kenyang, dan rasa nafsu makan yang menurun. Bahkan disertai nyeri pada tulang belakang tergantung di mana lokasi radang pada orang tersebut. Apabila hal itu terjadi, hal yang bisa Anda lakukan adalah beristirahat apabila Anda sedang beraktivitas. Kemudian Anda bisa minum air putih atau air gula yang agak hangat dengan tujuan agar menetralkan asam lambung yang sedang naik. Dan jangan lupa bebaskan pikiran agar Anda tenang. Tapi apabila sudah 3 hari tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan gejala, maka Anda wajib pergi ke dokter. Takutnya sakit MAH Anda sudah parah dan disertai penyakit yang lain. Nanti dokter akan bisa menentukan tingkat keparahan sakit MAH Anda. Apakah hanya dispepsia saja, atau sudah terjadi gastritis dengan pemeriksaan endoskopi, atau malah bisa terjadi tukak lambung, atau sudah terjadi luka di daerah lambungnya. Apabila terjadi luka pada lambung Anda, maka akan terjadi pendarahan di dalam lambung. Biasanya disertai dengan muntah darah dan BAB warna hitam, sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif oleh dokter. Nah, banyak pertanyaan dari pasien, sakit MAH itu bisa sembuh total nggak sih? Jawabannya adalah tentu bisa, tergantung dari faktor pencetusnya. Apabila penyebabnya adalah karena pikiran, kalian harus mengendalikan stres. Atau dari pola makan, maka harus diatur pola makannya. Atau bahkan bisa penyebabnya karena bakteri. Bakteri ini namanya Helicobacter pylori, yang bisa menyebabkan peradangan pada lambung Anda. Untuk itu dokter biasanya akan memberikan antibiotik yang selektif untuk membunuh bakteri tersebut. Dan biasanya diberikan obat untuk lambung dengan dosis ganda selama minimal 2 minggu. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, pengendalian stres. Stres itu biasanya diakibatkan oleh banyak pikiran, atau kalian banyak melamun, atau menghayal yang tidak berguna. Untuk mengendalikan stres, kalian harus bisa mengatasinya dengan menenangkan pikiran. Contohnya dengan berlatih yoga. Dan bagi kalian yang muslim, bisa juga kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir dan sholat. Yang kedua, tidur secara teratur minimal 6 jam sehari. Tidurlah secara teratur minimal 6 jam sehari agar hormon kalian seimbang. Yang ketiga, jangan merokok. Apabila kalian seorang perokok, cobalah untuk berhenti, karena asap rokok itu menyebabkan kembung pada perut. Yang keempat, jagalah kebersihan makanan. Apabila kalian ingin memakan makanan yang mentah, cobalah terlebih dahulu dicuci secara bersih, agar bakteri yang ada di dalamnya itu bisa mati.
atau juga kalian bisa merebusnya. Yang kelima, hindari minum obat tanpa resep dokter. Jangan minum obat sembarangan ya, apalagi beli di warung, karena ada beberapa obat yang bisa mengiritasi lambung. Untuk itu, sebaiknya kalian pergi ke dokter. Dan yang terakhir, atur pola makan 3 kali sehari. Ketika sudah waktunya jam makan, cobalah untuk berhenti beraktivitas. Segeralah makan, agar asam lambungnya terjaga. Nah, makanan yang harus Anda hindari adalah makanan yang berlemak seperti coklat, keju, gorengan, minuman kopi karena mengandung kafein, minuman bersoda, dan beralkohol. Nah, itu tadi video dari saya yang menjelaskan tentang sakit mah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau kritikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Prima, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.